Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Dengan Mbak Nabila benar? Iya Mbak. Halo Mbak Nabila. Sebelumnya Mbak Nabila udah kenal dengan saya? Baru kenal di Instagram aja sih Mbak. Instagram aja ya. Mungkin boleh perkenalan dulu ya Mbak. Nama saya Regita Chandisi. Mbak boleh manggil saya Mbak Gita. Sebagai orang yang nantinya mungkin mendengarkan cerita Mbak Nabila. Dan Mbak Nabila sekarang kesibukannya apa nih belakangan? Kalau saya kesibukan akhir-akhir ini kuliah sih Mbak, sama ikut beberapa volunteer di luar. Wow, keren banget ikut volunteer. Hebat banget ya, akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Iya Mbak. Kuliah lagi ambil jurusan apa Mbak Nabila? Saya ambil jurusan pendidikan luar biasa Mbak. Oh, pendidikan luar biasa, keren. Hebat berarti manajemen waktunya Mbak Nabila ya. Tadi kesini susah nggak Mbak nemuin alamatnya? Tadi saya kebetulan pakai maps ya Mbak. Jadi tadi sempat salah belok terus tanya orang-orang sini Mbak. Iya, saya pengalaman memang banyak yang tersesat sih Mbak. Alhamdulillahnya ya. Oke, saya harap nanti Mbak Nabila boleh terbuka dengan saya, santai aja ya Mbak. Jangan merasa takut untuk cerita sama saya. Jadi semua cerita Mbak Nabila insya Allah nanti bakal aman sama saya. Paham Mbak Nabila? Baik, Paham sekali ya. Perasaan Mbak Nabila gimana akhir-akhir ini? Apakah merasa senang? Apa ada yang mengganggu? Akhir-akhir ini karena kan saya ikut volunteer itu ya Mbak, Iya. dan baru beberapa minggu kemarin mulai kegiatannya. Nah, saya tuh ngerasa kayak makin kesini kok makin susah gitu buat bertemu orang-orang yang baru. Padahal kan saya nambah volunteer gitu. Volunteer. Volunteer berarti kan emang menjalin relasi baru ya. Nah, kenapa Mbak merasa sulit untuk ketemu dengan orang baru? Jadi tuh volunteernya itu kadang kan bertemu dengan orang-orang tua gitu kan Mbak. Ya kalau bertemu dengan orang-orang seusia atau dewasa itu saya bisa-bisa aja. Tapi kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, misalkan kakek khususnya yang laki-laki itu kayak saya merasa kayak kurang nyaman seperti itu Mbak. Oh, jadi kamu ketika bertemu dengan orang baru yang seusia itu biasa-biasa aja. Iya. Tapi ketemu dengan yang kakek-kakek itu malah, atau yang kakek-kakek aja, itu Iya. merasa ada yang lain. Nah, apakah Mbak Nabila pernah punya pengalaman buruk dengan kakek-kakek sebelumnya? Itu bagaimana? Jadi tuh ini sebenarnya karena pengalaman masa lalu saya Mbak ya. Oh iya, boleh. Menurut saya tuh itu sangat membuat saya trauma hingga sekarang, dan kalaupun saya ceritain mungkin nanti agak kurang pantas ya Mbak. Jadi tuh awalnya tuh waktu saya SMA dulu tuh waktu saya masih awal-awal SMA kan saya mesti diantar jemput sama orang tua saya. Nah waktu itu kebetulan ada pemberitahuan di sekolah kalau sekolah itu selesai siang hari. Nah orang tua saya itu kan sibuk ya, jadi nggak bisa tuh jemput saya di siang hari karena kan mereka punya kegiatan masing-masing. Ya udah saya pilih untuk naik angkutan umum gitu loh Mbak, buat coba bisa nggak. Nah bisa, ternyata waktu itu saya turunnya tuh di gang depan agak rumah saya. Nah waktu itu nggak tahu kenapa jalan waktu itu sepi banget, nggak ada orang. Padahal kan biasanya siang tuh banyak orang yang buat cari makan atau pergi ke musola gitu kan. Nah waktu itu tuh benar-benar sepi. Pas waktu saya jalan, udah hampir setengah jalan tuh tiba-tiba ada kayak kakek gitulah Mbak. Tapi tuh dia kayak memainkan alat kelaminnya seperti itu Mbak. Jadi tuh dia sambil mengucapkan kata-kata yang menurut saya tuh nggak pantas buat diucapin gitu. Dan waktu tuh saya benar-benar shock dengan kejadian itu karena kan saya nggak kenal itu siapa, dan tiba-tiba dia melakukan kegiatan yang menurut saya aneh sekali gitu kan. Ya itu termasuk kalau bahasa, ada nama bahasa pelecehannya tuh eksibisionisme gitu ya. Dia senang banget, dia tuh merasa puas ketika menunjukkan kelaminnya di depan umum.
Jadi posisinya waktu itu kamu jalan sendirian, yang biasanya rame, tapi waktu hari itu sepi ya? Iya Mbak, betul sekali. Jadi kan saya jalan layaknya ini ya, saya kayak ngeliat kanan kiri. Nah waktu itu karena kan siang hari, jadi saya kayak nunduk gitu karena kan panas juga. Nah waktu dia kan ada di jalan gitu kan, saya ngeliat sini, tuh dia kayak ngomong-ngomong gitu. Kan udah kan, saya nunduk jalannya, emang saya nggak berani buat lihat mukanya saya karena saya takut juga gitu. Jadi selama dia ngikutin kamu itu kamu nunduk terus, Iya. nggak berusaha melihat ke si bapak-bapak tadi ya? Enggak. Dan saat aku jalan pun dia tetap ngikutin aku sambil memainkan alat kelaminnya dan mengucapkan Terus berlanjut itu ya? Iya. Sama ngikutin kamu? iya. Itu sampai pun dia udah di depan saya, terus dia sempat berhenti motornya gitu. Dan itu buat saya benar-benar tergoncang dan ya sampai sekarang pun kalau setiap ada orang tuh kayak aku jump scare gitu. Oh, jadi gara-gara kejadian itu ketika ada orang mencoba dekat sama kamu, terutamanya cowok, itu kamu jadi merasa kayak lebih waspada gitu ya, merasa lebih takut. Iya, lebih ke kayak mau ngapain, aku kayak memiliki perasaan yang trauma masa lalu kayak tadi mau ngapain, terlalu berpikiran negatif seperti itu, kayak trust issue seperti itulah Mbak. Iya, post traumatik ya. Itu kamu kan kejadiannya sudah saat SMA ya, berarti Iya. itu sangat mengganggu aktivitas kamu. Tapi kamu pernah mencoba kayak untuk bukan belajar ya, kayak membiasakan diri nggak? Atau emang kamu langsung menunjukkan respon yang spontan ketika misalkan ada kakek-kakek atau misalkan bapak-bapak yang mendekat, kamu langsung kayak kaget menjauh gitu? Respon seperti apa yang kamu tunjukkan? Kalau buat sekarang ya Mbak, Iya. sekarang tuh lebih kayak masih ada pengalaman tadi tuh, saya masih belum bisa ngelupain dan buat ngecoba buat berpikiran positif atau gimana pun saya nggak bisa, belum bisa sih lebih tepatnya kayak masih ada bayang-bayang Masih gitu. bayang-bayangnya. Jadi kejadian itu masih terus berputar di sekitar. Iya Mbak. Kan kamu sendirian tadi dan kamu jalan nunduk, itu kamu nggak mencoba untuk lari menjauh atau berteriak seperti itu? Nah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu tetap kayak jalan nunduk terus? Sebenarnya waktu itu kan, nah sebelum itu tuh ada pelajaran gitu ya di sekolah saya tuh tentang orang yang seperti tadi Mbak sebutin itu tadi itu loh Mbak. Iya, dia tuh mencapai kepuasan seksualnya tuh dengan apa sih? Kalau mendengar orang yang dia takut itu berteriak gitu. Iya. Melihat si korbannya teriak, dia lebih merasa puas ya. Ya, jadi tuh saya pernah ya dapat materi itu dan ini, jadi saya tahu kalau orang tuh jangan teriak. Ya, seperti itu. Terus ini dan waktu pun saya juga berpikiran kalau misal saya teriak pun juga nggak ada gunanya kan, karena kan waktu itu tuh benar-benar siang dan nggak ada orang. Oh, iya. Sekalipun teriak pun saya takutnya malah dia tiba-tiba ngebacok saya atau malah ngapain saya. Jadi saya lebih memilih untuk jalan nunduk aja dan sampai sekarang pun kalau ada orang atau apa gitu saya lebih baik jalan nunduk biar saya tuh nggak tahu apapun ada di kanan kiri saya dan saya tetap lurus saja gitu, jalan nggak mau tahu kanan kiri saya ada apa gitu. Jadi kamu memilih untuk tidak mengambil resiko dengan nunduk tadi ya, kamu nggak ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kamu. Iya. Seperti itu. Tapi setelah itu kamu ada mencoba menceritakan ke orang tua kejadian yang kamu alami tadi? Nah, kan tadi dia kan udah sempat berhenti terus pergi kan. Nah, waktu udah sampai rumah sorenya tuh baru setelah mereka pulang kerja tuh saya ceritain tadi tuh saya digini-giniin ketemu orang tua tadi itu. Terus kata mereka, oh siapa, kamu ingat nggak mukanya? Nah karena kan tadi saya jalannya nunduk ya. Iya benar-benar. Jadi saya nggak tahu orangnya, tapi waktu dia jalan di depan saya tuh saya nggak sengaja lihat plat motor dia. Jadi saya tahu plat motor dia dan saya ingat betul waktu itu kejadiannya. Terus saya bilang ke orang tua saya dan orang tua saya tuh cari tahu siapa gitu orang yang ngeganggu saya waktu itu. Dan gak selang lama pun mereka tahu. Terus saya tanyakan itu siapa, kok kenapa gitu kan melakukan kegiatan seperti itu.
Dan orang tua saya tuh nggak ngasih tahu secara detail informasi orang tua sih gitu. Iya mbak, gitu. Berarti orang tua kamu tahu ya kejadian yang kamu alami. Orang tua kamu juga apakah juga tahu kalau misalkan kamu punya trauma atas kejadian itu mereka tidak tahu? Nah, saya nggak cerita sih mbak tentang kejadian itu karena menurut saya awal-awal tuh saya mikirnya oh mungkin hanya beberapa saat gitu. Ternyata keterusan sampai sekarang dan saya merasa di selama perkuliahan itu kok semakin parah dan saya semakin kurang bisa gitu buat berpikir, buat bertemu dengan orang baru. Jadi sampai sekarang pun misalkan ketemu orang itu emang hanya berlaku untuk kakek-kakek saja atau misalkan untuk semua cowok, karena kan yang melakukan tentu cowok ya. Ketika ketemu cowok kamu bagaimana? Kalau saya lebih ke traumanya sama laki-laki yang kakek-kakek gitu sih mbak. Oh iya, yang sudah berumur berarti ya? Iya, bahkan saya pernah punya pengalaman waktu itu saya di di kereta di kereta gitu. Ini tuh saya ada kakek duduk dan saya hampir nggak mau duduk selama 2 jam tuh gara-gara karena saya takut. Iya. Mau dekat sama si kakek-kakek tadi. Iya. Itu berarti sangat mengganggu aktivitas ya mbak. Karena emang kakek-kakek tadi itu sangat menghantui kamu ya di masa lalu. Kejadian itu sangat trauma. Bahkan waktu volunteer itu kan ada kegiatan pelayanan kepada masyarakat gitu kan mbak. Itu ada, dan dia tuh cuma mau nanyain tentang tentang informasi tentang kegiatan ini. Saya tuh benar-benar nggak berani natap mata dia tuh nggak berani, dan kalau orang Jawa orang umumnya tuh kalau nggak natap mata tuh kadang dianggap nggak sopan ya. Tapi saya masih belum bisa menghilangkan trauma itu. Tapi kamu berani untuk menjawab? Saya jawab. Kamu jawab? Iya. Selain itu respon tubuh kamu gimana kalau misalkan dekat dengan kakek-kakek? Misalnya kamu kan merasa takut ya dari kamu nggak berani untuk menatap, tetapi kamu masih bisa menjawab. Ada respon lain nggak? Misalkan kayak keringat dingin atau gimana? Enggak sih, saya lebih ke kurang nyaman aja mbak. Kok gini, kok nggak selesai-selesai. Justru saya lebih ingin segera mengakhiri pertanyaan atau obrolan itu. Tapi kamu berarti masih bisa menjawab ya, walaupun kamu merasa nggak nyaman di dekat dengan kakek-kakek. Iya, merasa kurang nyaman dan saya rasa lebih baik jangan saya deh yang ditanyain. Saya pernah kayak mengalihkan ke orang lain gitu kalau ada orang tua yang laki-laki seperti itu. Jadi misalkan kayak mungkin boleh tanya ke dia pak? Iya, ke orang lain atau ke teman saya saja pak. Seperti itu. Oh, merasa tidak nyaman. Kamu ingin menghilangkan rasa yang mengganggu itu atau bagaimana? Saya ingin, sebenarnya simpel saja sih mbak, saya ingin bicara normal aja gitu. Saya juga ingin menghilangi pikiran-pikiran itu. Saya ingin nggak parno lagi kalau ketemu sama orang-orang, sama orang tua khususnya gitu mbak. Oh, jadi kamu ingin bisa punya pandangan yang positif lah terhadap orang tua, bahwasanya nggak semua orang tua itu seperti itu. Iya, saya ingin seperti itulah mbak. Saya tuh merasa kurang nyaman jika seperti itu. Oke, kalau dari saya boleh kasih saran. Mungkin menurut saya kamu sudah hebat ya, awalnya sudah berani melawan ketakutan itu, udah berani ngejawab, itu udah bagus banget. Ya mungkin beberapa orang yang trauma tuh mereka langsung menghindar, nggak berani ketemu dengan orang yang membuat mereka trauma. Kamu hebat banget, udah berani ngejawab walaupun udah rasa takut juga ya. Mungkin saran dari saya, kamu tetap ikutin aja kegiatan volunteer itu, kayak perlahan aja kamu mencoba adaptasi terus dengan orang-orang yang serupa dengan di masa lalu. Jadi kayak kita menggunakan peribahasa yang perlahan, awalnya terpaksa tapi lama-lama terbiasa. Mungkin bisa dicoba seperti itu, dan mencoba juga memberikan afirmasi atau kata-kata positif ke diri sendiri. Kayak nggak semua orang itu sama, nggak semua kakek-kakek itu memiliki perilaku yang mesum gitu. Jadi kayak coba memberikan kata-kata ke diri sendiri.
Ya emang takut sih mbak awalnya gitu kan. Dia pasti deg-degan juga karena saya juga mempunyai nggak pengalaman yang sama tapi kejadiannya mirip. Saya juga sering merasa sampai sekarang masih deg-deg juga. Cuma karena itu tadi terbiasa kita perlahan-perlahan walaupun emang berat tapi dicoba. Baik. Terima kasih Mbak atas sarannya. Iya. Tapi kalau misalkan takut emang gak usah dipaksain mbak, kan namanya perlahan tadi itu sih mbak. Gimana apakah sudah merasa lega atau ada hal yang ingin dilakukan lagi mbak Nabila? Mungkin untuk saat ini saya akan coba untuk tadi itu ya Mbak, sesuai dengan saran Mbak, perlahan tapi pasti buat melawan ketakutan saya. Iya. Saya mencoba buat ya nanti perlahan lah Mbak saya coba buat acara itu, karena kan itu juga tanggung jawab saya buat Iya. ngikutin acara volunteer sampai selesai. Nanti kalau semisal saya rasa saya emang benar-benar nggak bisa, nanti saya akan kesini lagi buat minta saran ke Mbak. Bagaimana sih Mbak langkahnya? Saya juga bakal ceritain ke Mbak gitu. Ya, kita lihat hasilnya seminggu ke depan gimana perkembangannya. Nanti mungkin saya kalau misalkan gak ada perubahan, nanti mungkin saya bakal cari treatment lain buat kamu. Karena saya tahu rasanya ketika kamu ingin mencoba untuk menghargai orang tua, apalagi namanya orang tua kan, kita harus sopan. Tapi kita nggak bisa ngelakuin itu karena rasa takut. Saya tahu rasanya gitu. Kita coba mungkin next kita atur jadwal lagi, saya lihat lagi. Terima kasih Mbak atas Iya, waktunya. sama-sama Mbak Nabila. Jangan takut untuk datang lagi ya. Iya Mbak. Mbak Nabila setelah ini kegiatannya ngapain? Oh ya, kebetulan hari ini saya ada kegiatan volunteer mengajar untuk anak-anak. Wow, Jadi keren sekali. Volunteer. iya, jadi saya harus segera ke sana karena ini waktunya juga udah telat ya Mbak. Oh iya. Maaf banget ya udah ganggu. Enggak, emang saya kesini karena saya emang benar-benar butuh bantuan dari ahlinya gitu. Nah, saya juga kalau misalkan ada yang kurang puas, saya juga mohon maaf ya Mbak Nabila. Tapi Mbak boleh hubungin saya kapanpun. WhatsApp saya 24 jam aktif kecuali waktu istirahat ya Mbak. Iya Mbak. Oh juga manusia ya. Oke, Mbak Nabila mau ada kegiatan kan? Iya, jadi saya mohon izin duluan ya Mbak. Oh iya. Terima kasih ya Mbak Nabila. Iya, mari Mbak. Iya, hati-hati di jalan. Iya.